Selamat pagi seluruh jemaat, Shalom. Sungguh satu sukacita, setiap hari yang kita lewati adalah semua karena kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini pun menjadi hari yang penuh semangat, pengharapan kepada seluruh jemaat. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Yesus Kristus yang menjadi jaminan atas hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, biarlah hari ini pun Tuhan, kalau kami boleh bangun pagi, kalau kami boleh menikmati semua berkat-Mu, sekalipun ada kesulitan, ada tantangan, tapi kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, pada suatu hari saya ingat ketika masih remaja, waktu itu saya baru selesai dikatekisasi dan baru mau dibaptis, lalu saya ketemu dengan teman saya. Nah, teman saya ini berkata demikian, kok enak banget ya jadi orang Kristen, hanya kata percaya, lalu kemudian masuk surga, seakan-akan dosa-dosa yang telah dilakukan hapus, hilang begitu saja. Bahkan hanya dengan kata percaya, tidak perlu melakukan apapun, maka semuanya akan beres. Ya, ini memang satu soal pertanyaan yang tidak mudah begitu ya. Tetapi saya menemukan sebuah ayat yang indah di dalam Lukas pasal 5 ayat 7 sampai 13. Ayat ini berbicara satu konteks, satu situasi ketika Yesus mentahirkan, menyembuhkan seorang kusta. Nah, khususnya di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-14b, Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada si orang kusta tersebut. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya, kisahnya adalah Tuhan Yesus mentahirkan seorang yang kusta. Memang pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta tersebut, apakah Tuhan Yesus minta bayaran? Minta upah? Tidak. Kesembuhan, keselamatan, pengampunan dosa yang Yesus berikan itu selalu cuma-cuma. Dasarnya adalah karena kasih karunia Tuhan. Tetapi setelah itu pun, setelah disembuhkan, setelah dosanya diampuni, selalu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Pergilah kepada para imam, perlihatkanlah kepada mereka, lalu bawalah persembahan untuk pentahiranmu sebagai bukti. Ya, bukti di sini artinya bisa berarti bukti bahwa mereka telah sembuh, tapi juga menjadi satu bukti bahwa Tuhan telah bekerja sempurna di dalam hidup mereka. Nah, ini menjadi satu sangat menarik ya. Saya teringat dengan seorang hamba Tuhan bernama Arthur Blessitt. Dia adalah seorang penginjil yang lahir di Mississippi, Amerika tahun 1940-an. Ketika berusia sekitar 25 lebih di masa remaja atau pemuda, Arthur Blessitt ini tertarik atau terpanggil untuk melayani kaum hippies yang tersebar di seluruh Eropa, Amerika Latin sampai ke Amerika. Nah, yang unik daripada Arthur Blessitt ini di dalam pelayanannya, kemanapun dia berjalan, dia itu membawa salib. Ukurannya sekitar 3 meter kali 4 meter dengan bobot berat kurang lebih sekitar 40 kilo. Begitu ya. Nah, dia berjalan dari kota ke kota. Nah, satu perjalanan yang sangat menarik menjadi sebuah catatan sejarah daripada penginjilan kekristenan di kaum hippies di Amerika, yaitu ketika Arthur Blessitt dengan teman-temannya daripada kelompok pemusik, nah itu berangkat dari Hollywood sampai dengan ke Washington DC, itu menempuh jarak kurang lebih sekitar 3.500 mil
atau dengan kata lain 5 kali Pulau Jawa. Nah, perjalanan tersebut ditempuh selama 7 bulan. Lalu sebelum mereka sampai, itu Arthur Blessius selalu mengumandangkan demikian. Hai saudara-saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, datanglah, bawalah dirimu dan dengarkanlah Injil sukacita yang membebaskanmu dan menyelamatkanmu. Tetapi bagi mereka yang sudah kenal Tuhan Yesus, datanglah dan bawalah sesuatu untuk Tuhanmu. Apakah itu uangmu, apakah itu hartamu, apakah itu harta atau barang-barang apapun, bawalah sebagai satu bukti bahwa engkau adalah sudah mengenal Kristus. Jadi dengan kata lain di sini kita belajar sesuatu yang indah. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita, menebus hidup kita, itu adalah cuma-cuma. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, setelah kita dibaptis, dan setelah kita menjadi tubuh Kristus bagian daripada gereja, tentu kita tidak percuma begitu saja. Kita harus membuktikan bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Caranya adalah dengan membawa hidup kita, menyembahkannya, lalu membawa persembahan kita sebagai bukti bahwa kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan juga boleh menuntun langkah hidup kita untuk menjadi Kristen-Kristen, menjadi jemaat, menjadi murid Tuhan yang melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan, kerinduan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah di masa-masa seperti ini Tuhan, ketika banyak waktu merenungkan tentang Engkau, biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh mengambil satu tekad untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kepada seluruh jemaat sekalian, kiranya apapun yang jemaat lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan, itu adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.